Salam, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali memasuki hari yang baru. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu melakukan kehendak Allah. Bacaan firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 40 dan nats renungan kita yaitu dari Yohanes 9 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Sekali lagi saya baca buat kita. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Yesus menyembuhkan seorang buta dari lahir. Itulah gambaran dari perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan berita kesembuhan itu tersiar kemana-mana, hingga orang-orang Farisi mendengar kabar tentang mujizat kesembuhan orang buta sejak lahir dapat melihat. Mendengar kabar ini, kaum Farisi tentu saja tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apalagi kesembuhan orang buta tersebut terjadi pada hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi merupakan hari yang dikuduskan dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Sehingga orang-orang Farisi merasa bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketaatan kepada Tuhan. Orang-orang Farisi mempertanyakan dari mana asal muasal Yesus yang dapat menyembuhkan orang buta tersebut. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai orang biasa pada umumnya. Nah, ketika orang-orang Farisi mempertanyakan hal ini kepada orang buta yang telah disembuhkan itu, ia memberikan jawaban bahwa Yesus itu datang dari Allah sendiri. Di ayat 33 bisa kita baca. Di sana ada pernyataan Yesus datang daripada Allah sendiri. Sebab jikalau ia tidak berasal dari Allah, ia tidak akan dapat memelekkan mata seorang buta. Si buta yang sudah melek berkata lagi kepada orang Farisi bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan mendengarkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendak Allah. Inilah jawaban seorang buta yang matanya sembuh ketika dipertanyakan, siapakah Yesus yang menyembuhkan itu? Dengan tegas dikatakan, bukankah kita tahu bahwa orang-orang berdosa itu tidak didengarkan oleh Allah? Dua kelompok manusia yang tergambar dalam pernyataan orang buta yang sembuh ini, yaitu orang-orang berdosa yang kemudian orang-orang saleh dan yang melakukan kehendak Allah. Allah berkenan tentu saja kepada orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Dengan tegas dikatakan bahwa Allah akan mendengarkan seruan orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Mari hari ini kita fokus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Hal yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan pengampunan, melayani Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan lain-lain. Tentu saja segala sesuatu yang berkenan, yang baik, berguna bagi kehidupan umat manusia. Dan tentu saja yang dikehendaki Allah adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan namanya. Pada saat kita melakukan kehendak Allah, kita percaya bahwa Allah mendengar kita. Seperti yang dikatakan pada renungan kita hari ini, bahwa Allah mendengar orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah, percayalah bahwa apapun yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah,
Sewaktu-waktu Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tetapi kuncinya hari ini, saya mau berkata buat kita semua bahwa mari kita menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu hari ini tidak pergi begitu saja, tidak berlalu begitu saja, melainkan itu menjadi berkat rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, di mana kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan hari ini dan seterusnya. Kami percaya Allah menyertai kehidupan kami, dan kami mampu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apabila Bapak Ibu, Saudara sekalian, diberkati dengan renungan harian Lentera Iman Kristen, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk membagikan atau men-share renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Juga boleh di-like, di-komen, di-subscribe, dan terlebih tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap video renungan ini kami upload. Terima kasih, Tuhan memberkati.